certainty. Can you run the calculations yourself? Film bermulai pada tahun 1926. Robert Oppenheimer yang berusia 22 tahun belajar di bawah bimbingan Patrick Blackett di laboratorium Cavendish. Blackett menghukum Oppenheimer di laboratorium, sementara teman-temannya yang lain bebas untuk menghadiri kuliah umum. Merasa Blackett membimbingnya terlalu keras, Oppenheimer berniat memberinya apel beracun. Namun, Niels Bohr, seorang fisikawan yang kebetulan bertamu, hampir saja memakan apel berlumur sianida itu. Untungnya, Oppenheimer sempat mengambil dan membuangnya. I'll send word. Wormhole. Oppenheimer menyelesaikan gelar PhD-nya di bidang fisika di Universitas Göttingen, Jerman. Discipline fruitless. Thank you. Have a great. Scene berpindah membawa kita ke sebuah sidang, di mana kita menyaksikan seseorang bernama Levi Strauss yang sempat mengenal Oppenheimer. Kita juga melihat dalam satu kesempatan ketika Oppenheimer bertemu dan berbincang-bincang dengan Einstein. Sayangnya, setelah berbicara dengan Oppenheimer, Einstein tampak berlalu dan mengabaikan Strauss begitu saja. Albert. Ini adalah asal mula sikap mengapa Strauss bersikap sinis kepada Oppenheimer, karena sejak saat itu Strauss merasa Oppenheimer telah berkata yang tidak-tidak mengenai dirinya terhadap Einstein. Appointments in the country. Yes, it's a great commute. That's why I'm considering it. Lalu ia kembali ke Amerika Serikat dan bertekad untuk melanjutkan penelitiannya mengenai fisika kuantum sambil mulai mengajar di Universitas California, Berkeley dan Institut Teknologi California. Pada masa ini juga, ia bertemu dengan Jen Tavistock, seorang anggota Partai Komunis Amerika Serikat, dan mulai menjalin kasih dengannya. Di sisi lain, Oppenheimer juga bertemu dengan Karen Puening, seorang ahli biologi dan mantan anggota Partai Komunis, yang kemudian menjadi istrinya. Dan bagaimana kabar si Jens? Sekedar petunjuk, saat itu Oppenheimer sama sekali tidak menduga hal-hal ini akan membawanya pada situasi yang cukup sulit di kemudian hari. Suatu hari, seorang jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat bernama Leslie Groves merekrut Oppenheimer untuk memimpin proyek Manhattan dalam rangka mengembangkan bom atom. Oppenheimer pun meyakinkan Groves bahwa ia tidak memiliki keterikatan maupun ketertarikan terhadap partai atau gerakan komunis. Singkatnya, Oppenheimer dan Groves mencapai kesepakatan dan segera melaksanakan proyek tersebut. Oppenheimer meminta Groves mendirikan pangkalan-pangkalan penelitian di Los Alamos, New Mexico. Selain itu, Oppenheimer juga meminta agar pemerintah membuat sebuah kota kecil di tempat itu. Menurutnya, selain sebagai sarana bagi siapa saja yang akan terlibat dalam proyek, hal ini juga bermaksud untuk menjaga kerahasiaan proyek itu sendiri. Untuk menjalankan proyek tersebut, Oppenheimer dan Groves merekrut anggota timnya yang terdiri dari ilmuwan. Dalam perkembangannya, setelah para ilmuwan tersebut sempat kebingungan mengenai perhitungan dari Taylor, Oppenheimer menemui Einstein untuk membahas bagaimana sebuah bom atom dapat memicu reaksi berantai yang dapat menghancurkan dunia. Findings with analysis. So neither side destroys the world. Maka proyek Manhattan pun berlanjut dengan Oppenheimer dan tim ilmuwannya yang terus membuat kemajuan. Hingga mereka pun mulai memproses bentuk dan perangkat pemicu bom tersebut. Dalam masa-masa itu pula, di tengah kesibukannya, Oppenheimer sempat bertemu dan berhubungan dengan Jens. Kisah berlanjut dengan mendatangkan lebih banyak isu yang menimbulkan konflik baik dalam kehidupan profesional maupun personal Oppenheimer sendiri. Parahnya, berita tentang Jens yang meninggal akibat bunuh diri membuat tokoh kita semakin tertekan.
Di sisi lain, beberapa ilmuwan sempat meragukan pentingnya penggunaan bom atom tersebut setelah Jerman menyerah dalam Perang Dunia II. Namun, proyek yang sudah mendekati bagian akhir itu pun terus berlanjut hingga tiba saat di mana bom selesai dan siap untuk menjalani uji coba. Oppenheimer dan timnya terus bekerja dan memantau setiap instrumen bom tersebut dan akhirnya, meski sempat mendapat halangan dari cuaca buruk, uji coba bom atom itu pun berakhir dengan sukses. Tak lama setelahnya, Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman memerintahkan agar bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Pelaksanaan pengeboman itu tidak hanya memaksa Jepang menyerah, tetapi juga membuat nama Oppenheimer tersiar ke mata publik sebagai bapak bom atom. I don't think so. Setelah itu, ia pun mendapat undangan untuk menghadiri berbagai acara berkenaan dengan kesuksesannya. Namun, Oppenheimer sendiri tidak dapat melepaskan dirinya dari rasa bersalah dan kesengsaraan yang luar biasa. Hampir setiap saat ia mendapat bayangan akan efek bom atom ciptaannya yang menyebabkan kehancuran dan kematian banyak orang. Gagal meyakinkan Presiden Truman untuk menghentikan pengembangan senjata yang lebih kuat, Oppenheimer berniat menentang pengembangan senjata nuklir, khususnya bom hidrogen. Akibatnya, hal ini membuat ia harus bertentangan dengan Edward Teller yang merupakan mantan rekannya. Lebih jauh lagi, sikap tersebut membuat Oppenheimer harus menghadapi pertikaian di tengah ketegangan Perang Dingin dengan Uni Soviet. Disinilah Levi Strauss yang merupakan Ketua Komisi Energi Atom Amerika Serikat menekan Oppenheimer dalam sidang dan hendak menghapus pengaruh Oppenheimer di bidang politik. Dalam sidang, kesaksian Edward Teller dan rekannya yang lain memberatkan Oppenheimer. Sementara Strauss mengungkapkan keterkaitan Oppenheimer dengan mantan anggota Partai Komunis seperti Jens Stahlstock dan adiknya Franz. Di sisi lain, beberapa rekannya yang lain termasuk Rebbe dan Catherine sang istri bersaksi membela Oppenheimer. Yang mengejutkan, seorang bernama David L. Hill yang mewakili para ilmuwan justru mengungkap motif asli Strauss dan usahanya untuk menjatuhkan Oppenheimer. Maka Oppenheimer pun melalui proses persidangan tersebut dan berhasil membuktikan dirinya sebagai seseorang yang telah setia kepada negara. Meski demikian, ia harus merelakan pencabutan izin keamanan dan kehilangan pengaruhnya dalam pemerintahan. Namun, Strauss pun tak bisa disebut sebagai pemenang sebab sidang pun memutuskan untuk tidak menyetujui pengesahan dirinya sebagai Menteri Perdagangan. Akhir film ini membawa kita kembali kepada sebuah adegan di mana Oppenheimer tengah bercakap-cakap dengan Einstein. Ternyata percakapan antara keduanya saat itu bukan mengenai Levi Strauss, melainkan mengenai senjata nuklir dan dampak penggunaannya yang besar. Rupanya Oppenheimer dan Einstein telah mencapai kesimpulan mengenai sebuah reaksi berantai yang dapat menyebabkan bencana nuklir. Dan berakhirlah cerita film Oppenheimer ini.